Bab 10 Ulang Tahun Kamar Pengantin. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Ye Chen membawa wanita berbaju putih di punggungnya ke kedalaman hutan monster, dan menemukan sebuah gua yang sangat rahasia. Di dalam gua yang gelap, api unggun yang lemah sedang menyala. Wanita berbaju putih itu terbaring di dinding gua, masih dalam keadaan koma, wajahnya sepucat kertas, dan ada rasa sakit di wajahnya. Dia adalah seorang kultivator kekosongan spiritual sejati, tetapi saat ini dia lebih terlihat seperti orang yang lemah. Wanita, yang menyenangkan. Di sebelahnya, Ye Chen diam-diam menyalurkan energi sejatinya padanya, dan dari waktu ke waktu dia akan melirik wanita berbaju putih itu. Dia yakin bahwa ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya, tidak ada yang bisa dibandingkan. Terlihat sedikit mabuk, Ye Chen sepertinya tidak menyadari bahwa wajahnya sudah merah. Panas, panas sekali. Wanita berbaju putih itu berbisik pelan, menyela trans mabuk Ye Chen. Tiba-tiba, bulu mata wanita berbaju putih itu bergetar, dan dia perlahan membuka matanya yang indah berair, kabur, tubuhnya yang halus berputar, dan tangan giok putihnya meluncur maju mundur di tubuhnya, merobek mantelnya. "Senior, bangun." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mulut Ye Chen terhalang oleh bibir harum yang menghadapnya. Tiba-tiba, Ye Chen tercengang, bibirnya lembut, dengan aroma yang menyegarkan, yang membuat seluruh tubuhnya mati rasa seolah tersengat listrik. "Senior." Setelah beberapa saat tenang, Ye Chen dengan lembut mendorong wanita berbaju putih itu. "Panas, panas sekali." Wanita kulit putih itu bergumam lagi, tubuh lembutnya langsung ditekan ke leher Ye Chen, lengan gioknya dililitkan, dan leher Ye Chen dipeluk. Grinding, seseorang menjulurkan lidahnya dan menjilat bibir Chen. Di samping, Ye Chen sudah memegang lengan giok wanita berbaju putih dengan satu tangan, dan jari-jarinya bergerak-gerak di denyut nadinya. "He Huan San." Sambil mengerutkan kening, Ye Chen mengerti mengapa dia menunjukkan sikap menggoda seperti itu, dan juga memahami keberadaan He Huan San. Tidak peduli pria atau wanita, begitu dia direkrut, dia harus berhubungan seks, jika tidak pembuluh darahnya akan rusak dan mati. Triknya sangat rendah. Ye Chen memikirkan 3 orang yang mengejar dan membunuh wanita berbaju putih, tak perlu dikatakan, merekalah yang meracuni mereka. Wanita berbaju putih itu bergumam, merasa panas di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia tidak bisa lagi menekan toksisitas He Huan San. Bercak kemerahan muncul di pipinya, tubuhnya yang halus bergesekan dengan tubuh Ye Chen dengan sembarangan, lidahnya yang manis menyerbu dengan ganas, di mulut Ye Chen mengaduk. Pada saat ini, bahkan konsentrasi Ye Chen sedikit terganggu. Wanita berbaju putih itu memiliki wajah yang tiada taraf, postur menggoda seperti itu membuat mulut Ye Chen mengering, dan darah mengalir lebih cepat, dan aroma mengalir ke arahnya. Bau manis di mulutnya membuatnya mabuk, dan api jahat tiba-tiba tumbuh di mulutnya. Perut bagian bawah. Tusuk. Wanita berbaju putih itu merobek pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang putih dan lembut. Setiap inci kulitnya bersinar dengan kilau yang menawan. Keinginan asli, yang dia inginkan saat ini, adalah Ye Chen di depannya. "Berikan padaku, berikan padaku." Tangan giok yang dingin dan halus melepas pakaian Ye Chen, dan jari-jari hijau menjentikkan di dada yang tebal. "Saat ini, saya khawatir tidak ada pria normal yang dapat menahan godaan ini." Melihat Ye Chen lagi, wajahnya sudah memerah, tubuhnya berlumuran darah seperti api, dan saat dia memanjat dari api, sebuah tenda kecil disandarkan di bagian bawah tubuhnya. "Apakah ini ujian untukku?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, berharap untuk mendapatkan kembali ketenangan, tapi dia masih tidak bisa lepas dari cinta yang tersisa. Di sekelilingnya gelap, dan api unggun berkedip-kedip. Tanpa tidur sepanjang malam, di gua yang gelap ini, badai pasti akan terjadi. Pada saat ini, sekelompok tamu tak diundang lainnya datang ke taman spiritual kecil Heng Yuezong. "Orang tua, serahkan anak itu." Pemimpinnya sebenarnya adalah Zhang Tao, wajahnya sudah ganas seperti setan di malam hari, dan sebelum lukanya sembuh, dia memimpin sekelompok murid untuk membalas dendam. Dan mantra roh hari itu, serahkan. Dia sudah pergi, dan aku tidak punya mantra surgawi. Zhang Fengnian dipenuhi memar, dan dia sangat lemah untuk berbicara. "Jika kamu tidak melihat peti mati dan tidak menangis, gantunglah untukku." Pemakaman kecil itu sangat bising, penuh dengan geraman mesum Zhang Tao, dan bajingan kecil itu dan burung lain-lain, gantung mereka untuk saya. Aku akan membunuhmu.
Hutan monster yang gelap dan sunyi dihancurkan oleh suara wanita. Meskipun suaranya indah, itu mengandung niat membunuh yang dingin. Di dalam gua, wanita berbaju putih berubah menjadi tangan batu giok kristal, mencubit leher Ye Chen, dan mengangkatnya ke udara. Tampaknya racun Hehuansan di tubuhnya telah didetoksifikasi, tetapi masih ada bercak air pasang di pipinya. Saat dia bangun, dia hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Bunga merah muda di bagian bawah roknya menyilaukan, dan dia diliputi kekacauan. Dia bahkan tidak peduli merapikan pakaiannya, jadi dia tidak bisa menahan niat membunuhnya, dan bersumpah untuk membunuh Ye Chen yang telah mengambil keperawanannya. Kamu tidak masuk akal, kamu menerkam. Kamu menerkam dirimu sendiri, kamu dipukul oleh Hehuansan, dan aku menyelamatkanmu. Ye Chen tidak bisa menahan kutukan, wajahnya memerah karena mati lemas, tangannya dan kaki meronta, tapi masih tidak bisa lepas dari belenggu. Apakah ini alasan kamu mengambil kesucianku? Mata indah wanita berbaju putih itu penuh kabut, memantulkan cahaya dingin. Kau gila. Wanita gila, aku tahu aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu masih bilang. Tentu saja aku ingin mengatakan, kamu berada di atas ketika aku melakukannya. Sebelum aku berbalik, aku dijemput olehmu. Kamu. Dada wanita berbaju putih itu naik turun dengan keras, dan dalam benaknya yang tidak bisa dipercaya, adegan-adegan glamor belum lama ini muncul. Apakah benar-benar seperti yang dikatakan Ye Chen, dia melakukannya dari awal hingga akhir? Tamat. Memikirkan hal ini, wanita berbaju putih itu menaruh beberapa kilau merah lagi di pipinya, dan di bawah perasaan campur aduk antara malu dan marah, dia tanpa sadar meningkatkan kekuatannya dengan tangan batu giok yang memegang leher Ye Chen. Jika dia mencubitnya dengan satu jari, Ye Chen pasti akan mati. Namun, pada saat ini, nafas yang kuat mendekat dengan cepat di kehampaan di luar gua. Wanita berbaju putih itu menoleh tiba-tiba, dan sepertinya bisa melihat tiga sosok masuk melalui lubang yang tertutup dahan. Huodo. Cahaya dingin melintas, dan suara yang sangat dingin keluar dari mulut wanita berbaju putih. Kemegahan ilahi yang indah langsung menutupi tubuhnya, dan aura yang kuat mengguncang gua. Dengan lambaian lengan gioknya, Ye Chen terlempar ke tanah. Kembalilah dan bersihkan dirimu. Melirik Ye Chen dengan dingin, wanita berbaju putih itu terbang seperti pelangi, dan kemudian seutas tali bercahaya melayang ke dalam gua. Ye Chen, yang baru saja bangun, ditangkap oleh tali bercahaya di tempat diikat. Sial. Mengutuk tak terkendali, wajah Ye Chen ditutupi dengan garis-garis hitam, berguling-guling di tanah, mencoba yang terbaik, tetapi masih sulit untuk melepaskan diri dari tali aneh itu. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri, atau wanita gila itu akan kembali dan menyelesaikan akun denganku. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen sangat cemas, Tuhan tahu jika wanita berbaju putih itu akan membunuhnya ketika dia kembali. Pada saat kritis, Ye Chen memiliki kilasan inspirasi dan memikirkan api asli Danhai. Cepat, bantu aku. Benar saja, api nyata dari Danhai meledak, berubah menjadi seutas benang, dan menjerat tali yang bersinar. Ledakan. Gemuruh. Pada saat ini, di atas langit malam yang gelap, pertempuran besar telah dimulai. Dari jarak jauh, Ye Chen masih bisa melihat dengan jelas puncak gunung yang dihancurkan oleh telapak tangan seseorang dan runtuh. Hal biasa. Chuling, apakah kamu masih harus berjuang sia-sia? Dalam kehampaan, tiga alam spiritual utama menyerang bola-balik, mata mereka penuh cahaya cabul. Ada harga yang harus dibayar untuk berkomplot melawanku. Suara indah itu sangat dingin, dan wanita berpakaian putih bernama Chuling membentuk segel dengan kedua tangan, dan kemudian cahaya indah muncul, berkumpul dari segala arah, dan mengubah menjadi bunga teratai suci yang besar. Melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Pemuda berjubah putih itu mencibir, dan hendak maju, tetapi dihentikan oleh lelaki tua berambut abu-abu itu. Ada banyak pria kuat yang mendekat. Ini dari Sekte Heng Yue. Kembali. Pria tua berambut abu-abu itu segera memerintahkan. Mereka bertiga datang dan pergi dengan cepat, dan dalam sekejap mereka menghilang ke langit malam seperti tiga pelangi ilahi. Engah. Wanita berbaju putih bernama Chuling memuntahkan seteguk darah, terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Linger. Suara halus datang dari jauh dan dekat dalam sekejap, dan mendukung wanita berkulit putih bernama Chuling. Orang yang datang juga mengenakan pakaian putih, jika tidak dunia akan ramping, dan seluruh tubuh akan berlama-lama dengan cahaya, seperti peri yang turun dari dunia,
atau seperti teratai salju yang mekar, dengan wajah cantik yang begitu indah bahwa orang tercekik. Namun, anehnya wanita ini terlihat persis seperti Chu Ling. Lalu, hanya ada satu penjelasan, yaitu mereka kembar, kakak perempuannya bernama Chu Xuan, dan adik perempuannya bernama Chu Ling. Kemudian, wanita berbaju putih bernama Chu Ling juga anggota Heng Yuezong. Saya tidak tahu apakah Ye Chen, yang melarikan diri dari gua, akan muntah darah di tempat ketika dia mengetahuinya. Adegan yang luar biasa. Mungkin, di Heng Yuezong suatu hari nanti, mungkin Ye Chen akan bertemu dengan saudara perempuannya Chu Xuan terlebih dahulu. Pelangi ilahi dalam kehampaan berlanjut, dan para ahli dari alam kehampaan spiritual dari Sekte Heng Yue tiba satu demi satu. Melihat semangat Chu Lamban, mereka menuangkan esensi ke dalamnya satu demi satu. Setelah beberapa saat, aura Chu Ling menjadi stabil. Kakak senior, kamu kembali ke sekte dulu, aku masih punya beberapa hal untuk dilakukan. Dengan kata yang tergesa-gesa, Chu Ling langsung pergi ke gua seperti pelangi. Linger, lukamu. Tidak apa-apa, kalian semua. Tidak diizinkan untuk mengikuti. Bab 6 Seni Rahasia Membakar Langit. Ye Chen telah menemukan sebuah bukit kecil. Pepohonan di sini rimbun dan bunga serta tanamannya subur, namun dibandingkan dengan 3 puncak utama, bukit kecil ini tidak kecil biasa. Panggilan. Menghembuskan napas dalam satu tarikan napas, Ye Chen memasukkan pedang Tian Kue di depan tubuhnya, lalu memotong jarinya, dan meneteskan setetes darah di atasnya. Itu adalah senjata spiritual, dan dia secara alami ingin mengenali pemiliknya. Segera, darah bergabung menjadi Tian Kue. Namun, Tian Kue segera gemetar, cahaya biru menyala, dan kemudian sejumlah besar informasi agresif membanjiri pikirannya dengan paksa. Rasa sakit yang tiba-tiba menusuk di kepalanya membuat Ye Chen memeluk kepalanya dengan keras, menggeram kesakitan. Namun, rasa sakit itu datang dan pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Ye Chen menggelengkan kepalanya, pembuluh darah di dahinya perlahan menghilang, dan matanya yang pusing juga menjadi jernih, tetapi ekstasi yang tak terkendali muncul di wajahnya. Membakar langit untuk melatih tubuh. Napas Ye Chen menjadi sedikit pendek. Dia sangat gembira karena teknik rahasia yang tersembunyi di pedang Tian Kue, dan karena pengakuannya kepada Tuhan dengan setetes darah, segel di pedang Tian Kue dipicu, dan teknik rahasia yang disebut membakar pemurnian tubuh dilepaskan. Ini benar-benar harta karun. Seng Sheng menekan kegembiraannya, dan Ye Chen buru-buru duduk bersila di tanah, diam-diam memahami misteri teknik rahasia. Melalui pemahaman, Ye Chen menemukan bahwa membakar langit untuk memurnikan tubuh adalah teknik rahasia untuk meredam tubuh. Memurnikan tulang dan mengekstraksi sumsum, menempa tendon dan membangun pembuluh darah, membakar jantung dan memadamkan darah, menggiling kulit dan mengisi daging. Ye Chen tidak pernah menyadari bahwa ketika dia berbicara, jantungnya berdebar kencang, tetapi 16 kata ini adalah interpretasi terbaik dari pelatihan tubuh Ventian. Benar, ini adalah latihan tubuh dari surga yang terbakar. Penempaan berarti setiap inci kulit manusia, setiap tulang, dan setiap tendon. Ini adalah metode latihan tubuh yang menyeluruh. Rasa sakit yang disebabkan oleh berlatih teknik rahasia ini tidak kalah dengan Ling Qi menyiksa. Ini adalah metode rahasia yang dibuat oleh orang gila. Ye Chen membuka matanya, tetapi lidahnya penuh dengan lidah. Teknik membakar langit dan memurnikan tubuh ini benar-benar sombong. Namun, setelah mendecakkan lidahnya, mata Ye Chen masih menyala. Meskipun Ventian harus menahan rasa sakit yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa saat melatih tubuhnya, manfaat yang didapatnya setelah melatih tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika dia berkultivasi hingga sukses besar, dia bisa menciptakan tubuh yang tidak bisa dihancurkan seperti berlian, dan tidak masalah untuk mendorong gunung dan laut. Terlebih lagi, teknik rahasia ini bukanlah sesuatu yang dapat dipraktikkan oleh semua orang. Alasan mengapa memiliki kata membakar mengharuskan praktisi dilahirkan dengan api. Ye Chen menyadari bahwa pemurnian tubuh Ventian ini dibuat khusus untuknya, dan mendapatkan pemurnian tubuh Ventian juga merupakan takdir dalam kegelapan. Dia memiliki nyala api yang mendominasi di tubuhnya, dan dia berlatih teknik rahasia pembakaran, jadi dia memiliki kondisi hadiah yang unik. Karena Tuhan mengizinkanku memilikimu, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu dimakamkan. Ye Chen berbisik di dalam hatinya, dan Ye Chen telah memutuskan untuk mempraktikkan metode rahasia membakar langit dan memurnikan tubuh. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia perlahan menutup matanya.
Setelah seperempat jam penyesuaian dan pemahaman napas, dia diam-diam mengoperasikan metode pemurnian tubuh pembakaran surga yang telah dia pahami dengan hati. Klik itu. Segera setelah metode rahasia langit yang terbakar diaktifkan, suara tulang yang bertabrakan datang dari tubuh Ye Chen, dan Dan Haixian Huo melonjak ke seluruh tubuhnya. Sial, ini bukan rasa sakit biasa. Rasa sakit tajam yang tiba-tiba tidak bisa menahan geraman. Hu. Suara seperti itu berlanjut satu demi satu, dan Ye Chen, yang kesakitan parah, sepertinya tidak pernah menyadari bahwa 720 titik akupuntur di tubuhnya telah rusak satu demi satu, kelanjutannya juga dibuka satu demi satu. Ah! Ye Chen meraung dari sela-sela giginya, setiap otot, tulang, dan setiap jengkal kulit di sekujur tubuhnya tampak terkoyak, rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Klik itu. Sepotong tulang itu mulai patah sejengkal demi sejengkal, lalu perlahan berlanjut setelah patah, lalu patah lagi selama kontinuitas, dan seterusnya, tulang-tulang itu terus-menerus tersambung dan patah membentuk sebuah siklus. Pembuluh darah di dahi Ye Chen terbuka, matanya yang gelap sudah memerah, dan seluruh tubuhnya seperti ditusuk oleh ribuan jarum baja. Setelah 3 jam, dia jatuh ke tanah seolah kehilangan kekuatannya. Pertama kali saya berlatih, saya hampir bunuh diri, tetapi saya hampir tidak berhasil menjalankan siklus kecil. Ini adalah permainan hidup. Ye Chen terengah-engah, berkeringat deras, dan wajahnya bahkan lebih tidak berdarah. Namun meski begitu, masih ada kegembiraan yang luar biasa di matanya. Ia memahami bahwa latihan tubuh tidak terjadi dalam semalam, perlu latihan bertahun-tahun tanpa henti, dan ini adalah jalan yang sangat sulit untuk bertahan dalam rasa sakit merobek tubuh lagi dan lagi. Mengangkat tubuhnya untuk duduk lagi, Ye Chen mulai melihat ke dalam tubuhnya. Benar saja, latihan tubuh ini bukannya tanpa imbalan, tulang kasarnya telah rontok dan menjadi halus dan tangguh, masih ada seberkas cahaya keemasan yang menempel di tulang, yang sangat aneh. Melihat ke permukaan tubuh, penuh dengan kotoran hitam, yang merupakan kotoran dari latihan di dalam tubuh, dan ada semburan bau busuk. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui celah di pintu dan jendela, dan Ye Chen tiba-tiba merasa segar kembali. Kemudian, energi spiritual tipis antara langit dan bumi mulai berkumpul, dan titik akupuntur serta pori-pori seluruh tubuhnya juga terbuka, menyerap energi spiritual langit dan bumi yang melonjak, membantunya menyehatkan tulang dan tendon, dan menghaluskan noda di atasnya. Konsumsi pelatihan tubuh membuat Ye Chen sangat rakus, dia melahap sapi dan menyedot aura langit dan bumi, dan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menghilang, berada di pusaran aura langit dan bumi, rasanya seperti mandi. Di bawah sinar matahari yang hangat di bulan-bulan musim dingin, dan seluruh tubuhnya hangat. Kerja kerasnya benar-benar tidak sia-sia. Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan ringan, jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, tidak hanya penglihatan, pendengaran, kecepatan, dan kekuatannya telah meningkat, tetapi bahkan setiap sudut tubuhnya memiliki kekuatan aneh yang meluap, membuatnya sangat energik. Setelah beberapa saat, Ye Chen berbalik dan melompat. Dia mengeluarkan cairan roh giok dari dadanya, mengangkat kepalanya dan menuangkan seluruh botol cairan roh giok ke dalam mulutnya. Jika seseorang ada di sini saat ini, mereka pasti akan menghentikannya, karena cairan roh giok dibuat dengan mengekstraksi esensi dari banyak rumput roh, dan mengandung esensi yang agung. Anda harus berhati-hati saat mengambilnya, tuangkan seluruhnya. Botol, jika tidak maka akan meledakkan dantian. Hanya saja kekhawatiran seperti itu benar-benar dapat diabaikan oleh Ye Chen. Anda harus tahu bahwa yang dimiliki Ye Chen saat ini bukanlah dantian, tetapi danhai. Kapasitasnya tidak terlalu besar, belum lagi sebotol cairan roh giok. Bahkan jika Anda mengisi 180 botol, itu tidak akan terjadi. Dapat mematahkan danhainya. Ketika cairan roh giok memasuki tubuhnya, Ye Chen tiba-tiba merasa seolah-olah mata air bening mengalir di seluruh meridian tubuhnya, sejuk dan menyegarkan, menutrisi meridian dan tulang yang menyakitkan, dan dia kelelahan dan cepat menghilang. Tetapi pada saat ini, Ye Chen mulai menyadari masalah, yaitu kapasitas lautan pil yang sangat besar. Kapasitas danhai jauh dari sebanding dengan dantian, tetapi ini berarti kecepatan kultivasinya juga jauh lebih lambat daripada orang-orang di level yang sama. Aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan untuk membuka laut pil saat ini. 3 jam kemudian, Ye Chen menarik napas, melompat ke atas batu,
dan diam-diam menatap langit berbintang dengan tangan di belakang kepalanya, merasa sangat tersentuh. Suatu hari yang lalu, dia diusir dari Sekte Zhengyang dan tidak punya rumah untuk kembali. Secara kebetulan, dia mendapatkan api abadi, dan secara kebetulan, dia dibawa ke Sekte Heng Yue dan menjadi murid Sekte Heng Yue, yang memberinya kehidupan baru. Hidup perasaan seperti mimpi. Apakah ini tipuan keberuntungan? Ye Chen menghela nafas pelan, tetapi tidak bisa menyembunyikan sarkasme di matanya. Setelah menjernihkan pikirannya, dia mulai memikirkan latihan selanjutnya. Kapasitas dan hai yang besar telah memberinya banyak manfaat, tetapi juga membawa banyak kerugian, yaitu terlalu sulit untuk maju. Meskipun murid magang dapat menerima sebotol cairan roh giok dari sekte setiap bulan, tetapi baginya sebagai sejauh menyangkut raja perut besar, sebotol cairan roh giok itu tidak cukup baginya untuk menjejalkan giginya. Jika demikian, maka Anda harus berusaha lebih keras, dan Anda tidak dapat memperlakukannya dengan kultivasi biasa. Ye Chen memikirkan misi di sekte tersebut. Setiap misi yang dikeluarkan oleh sekte memiliki hadiah yang besar, di satu sisi dapat memotivasi murid untuk lebih banyak berlatih. Ketika mereka berada di Zhengyang Zong, mereka sering menerima misi. Misi Heng Yue Zong mirip dengan yang ada di Zhengyang. Dengan keputusan di benaknya, Ye Chen perlahan menutup matanya, memeluk Tian Ke, dan segera jatuh ke alam mimpi. Bab 7 menemukan kesalahan. Keesokan harinya, kecemerlangan cahaya pagi memenuhi Heng Yue Zong. Ye Chen berjalan menuruni bukit dan berlari ke paviliun misi. Kedatangannya menarik perhatian banyak orang, di satu sisi, itu karena wajah Ye Chen, dan di sisi lain, itu karena kultivasi tingkat pertama Ye Chen yang kental dan pedang besi Tian Kue yang dibawanya di punggungnya. Dengan banyak konsentrasi, bakatnya terlalu buruk. Begitu dia masuk, seorang murid Hang Yue melirik Ye Chen dengan pandangan menghina. Saya juga memilih Tian Kue sebagai senjata spiritual, saya benar-benar kenyang. Diduga kepalanya kebanjiran. Ye Chen sama sekali tidak peduli dengan komentar orang lain, matanya tertuju pada tablet batu yang didirikan di paviliun misi, yang ditutupi dengan plakat giok kecil. Setiap plakat giok mewakili sebuah misi, dari rendah ke tinggi, kesulitan tugas menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Dengan lautan pil, berkah dari tubuh fisik, dan perlindungan tubuh dari api sungguhan, aku memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi monster di bawah energi terkondensasi tingkat kelima. Sambil melihat setiap tugas di prasasti, Ye Chen juga diam-diam menilai kekuatannya sendiri. Pada akhirnya, matanya akhirnya tertuju pada tablet batu giok, yang merupakan tugas yang relatif rendah, dalam lingkup kemampuannya, serigala darah. Serigala darah, Ye Chen pernah melihatnya di kumpulan monster, sangat ganas, kekuatannya setara dengan biksu manusia di tingkat ketiga kondensasi Qi, para biksu juga tidak mau memprovokasi itu. Terserah padamu. Ye Chen baru saja akan mengulurkan tangan untuk mengambil kartu giok, tetapi telapak tangannya yang putih mengambilnya selangkah lebih cepat darinya. Misi serigala darah, aku, Zhao Long, mengambilnya. Tawa samar sangat jelas di telinga Ye Chen, dan kata-katanya provokatif dan menggoda. Ye Chen menoleh tanpa sadar, dan melihat seorang anak laki-laki berbaju ungu di sampingnya. Dia tampan dan menarik, dengan rambut hitam tebal mengalir seperti air terjun, tapi ada godaan semacam itu yang membuat Ye Chen sangat jijik di sudut mulutnya. Tersenyum. Apakah kamu tidak puas? Murid bernama Zhao Long mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dan bahkan memandang Ye Chen ke samping. Kakak senior, ambil saja. Ye Chen tidak repot-repot berunding dengannya, dan mengarahkan pandangannya pada prasasti lagi, mencari tugas lain lagi, dan akhirnya menyelesaikan tugas pada tingkat yang sama dengan membunuh serigala darah, yang juga membunuh monster. Namun, saat Ye Chen hendak mengambilnya, Zhao Long melepas tablet batu giok selangkah di depannya. Aku juga menerima tugas ini. Tawa lucu Zhao Long terdengar lagi, dan dia masih tidak lupa untuk memberikan pandangan provokatif pada Ye Chen. Ye Chen melirik Zhao Long, tapi masih menahannya. Melihat prasasti itu lagi, dia mencari tugas lagi, tetapi seperti dua kali sebelumnya, ketika dia hendak mengambilnya, sebuah telapak tangan putih maju selangkah lagi di depannya. Tugas ini juga milikku. Masih Zhao Long yang bergerak, dengan dagu terangkat tinggi, lebih provokatif. Ye Chen mengerutkan kening, dia bisa melihat bahwa Zhao Long ini tidak datang untuk menerima tugas itu, tetapi datang untuk mencari kesalahan. Jika tidak begitu banyak murid yang mengambil tugas itu, mengapa mereka terus merampas tugas Ye Chen darinya?
Kakak senior, aku tidak ada hubungannya denganmu, mengapa kamu mempersulitku? Ye Chen menatap Zhao Long. Ye Chen awalnya berpikir bahwa ketika dia pertama kali datang ke Heng Yuezong, semuanya harus dilakukan dengan cara yang sederhana, dan dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi ini tidak berarti bahwa dia takut akan masalah. Depannya jelas ditujukan padanya. Dengan disposisi Chen, dia tidak akan pernah membuat hal-hal sulit untuk apa-apa. Tidak ada hubungannya, hehehe. Zhao Long mendengus dingin, kamu memukuli adik laki-lakiku, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak kecil. Kamu berani menggertak adik laki-lakiku, Zhao Long, itu benar-benar lama yang mengancam jiwa. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen akhirnya mengerti. Dia secara kasar menebak siapa yang dibicarakan adik laki-laki Zhao Long, kecuali Zhang Tao yang jatuh linglung kemarin, dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Dengan cara ini, Zhao Long datang untuk membantu Zhang Tao melampiaskan amarahnya. Dia memang adik yang dibawa oleh Zhao Long. Dibandingkan dengan Zhang Tao, basis kultivasi Zhao Long jauh lebih kuat, tetapi dia juga lebih sombong dan mendominasi daripada Zhang Tao. Tiba-tiba, tangan Zhao Long sudah berada di bahu Ye Chen. Segera, Qi tirani mengalir ke tubuh Ye Chen, menabrak tubuhnya secara acak. Ye Chen mengerutkan kening, tetapi saling berhadapan dengan tenang, energi sejati dan Hai melonjak keluar, mendorong keluar energi sejati yang dituangkan Zhao Long. Energi sebenarnya didorong keluar, meskipun Zhao Long sedikit terkejut, tetapi senyumnya yang lucu bahkan lebih baik, nak, aku benar-benar meremehkanmu. Dia yang mengambil langkah pertama, jadi aku tidak bisa menyalahkanku. Ye Chen tampak acuh tak acuh. Dia bisa merobohkan Zhang Tao, dan dia tidak akan takut padanya, Zhao Long, karena kultivasi Zhao Long hanya pada energi kental tingkat kelima. Jika dia benar-benar membuka tangannya untuk bertarung, dia mungkin tidak akan kalah. Oke, bagus sekali. Zhao Long bertepuk tangan dan bertepuk tangan, aku suka orang yang tidak memiliki kekuatan dan ibunya berpura-pura tangguh. Saat dia mengatakan itu, tubuh Zhao Long sudah mengalir dengan energi sejati, dan dia akan menjatuhkan Ye Chen ke tanah dengan satu pukulan. Melihat ini, Ye Chen tidak akan menunjukkan kelemahan, dan dengan pikiran, energi sejati dan Hai keluar dengan gila-gilaan. Bau mesiu di antara keduanya sangat kuat, yang langsung menarik murid-murid di sekitarnya untuk menonton. Ini pertarungan. Konsentrasi berat, anak ini berani bertarung dengan Zhao Long, dia pasti salah minum obat. Apakah kamu akan memberontak? Teriakan keras datang dari dalam, dan tetua yang bertanggung jawab atas paviliun misi maju ke depan, suaranya penuh keagungan, ini adalah paviliun misi, kami tidak mengizinkanmu untuk bertindak liar. Jika kamu ingin bertarung, pergilah ke Feng Yuntai, keluar. Takut oleh para tetua, Zhao Long pasti tidak berani melakukan kesalahan lagi, dan bahkan Ye Chen dengan patuh menarik energi aslinya. Nah, aku akan menyelesaikan akun denganmu cepat atau lambat. Dengan senyum dingin, Zhao Long tidak lupa mengancam Ye Chen dengan kejam sebelum pergi. Aku akan menunggu. Kata-kata samar keluar dari mulutnya, cahaya dingin melintas di mata Ye Chen, dia berbalik lagi, melirik prasasti, dan melepas tablet giok darinya, itu adalah tugas membunuh. Serigala api, levelnya tidak terlalu tinggi. Setelah menerima token giok tugas, Ye Chen juga keluar dari paviliun tugas, tetapi dia tahu bahwa akan sulit untuk berlatih dengan damai dalam beberapa hari ke depan. Setelah meninggalkan paviliun misi, Ye Chen berjalan lurus menuruni gunung. Saat melewati taman spiritual kecil, Ye Chen masuk untuk menemui Zhang Fengnian dan yang lainnya. Kalianlah yang membuatku merasa hangat lagi dan membuatku mengerti bahwa aku masih memiliki seseorang untuk dilindungi. Dengan senyum di bibirnya, Ye Chen berjalan menuruni Gunung Lingshan, memberinya penglihatan yang lebih baik untuk awal yang baru. Untuk bekerja keras demi visi ini dan melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi. Lebih dari 10 mil jauhnya dari Heng Yuezong, ada hutan monster, dan misi Heng Yuezong untuk membunuh monster sebagian besar ditujukan ke sana. Setelah mengidentifikasi arah secara singkat, Ye Chen mengencangkan tali yang diikat ke pedang Tiankui, dan menuju ke hutan monster. 1 jam kemudian, di depan hutan pegunungan yang lebat, Ye Chen berhenti terengah-engah. Hutan binatang buas sangat luas dan subur, dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Hanya berdiri di sini, seseorang dapat dengan jelas melihat kekerasan dan aura berdarah yang dikeluarkan olehnya. Mengembangkan Taoisme. Bekerja.
Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke hutan monster. Bab 9 Serangan Balik Jedi. Mengaum. Saat Ye Chen melangkah ke hutan monster, dia mendengar raungan monster itu. Dengan konsentrasi kekuatan mental yang tinggi, Ye Chen dengan hati-hati berjalan menuju kedalaman. Sekarang tidak berbeda dari masa lalu. Di hutan monster yang berbahaya ini, selalu ada bahaya kehilangan nyawanya. Bahkan mantan dia tidak berani ceroboh. Setelah setengah jam, Ye Chen berhenti di atas batu. Berdiri di tempat yang tinggi, Ye Chen menyipitkan matanya dan melihat sekeliling, dan tertarik oleh rumput spiritual yang bersinar di dinding batu tidak jauh di depan. Ramuan roh bersinar dengan cahaya ungu dan memiliki aura yang tersisa. Itu disebut rumput ginseng ungu. Ye Chen sangat akrab dengan ramuan ini. Setelah meminumnya, itu memiliki efek yang sangat baik untuk menstabilkan pikiran dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu. Itu adalah obat mujarab yang langka. Benar-benar beruntung, gumam Ye Chen, tetapi dia tidak segera pergi. Berdasarkan pengalamannya, dia secara alami tahu bahwa dimanapun ada rumput spiritual, pasti ada monster. Benar saja, ketika Ye Chen melihat sekeliling, ada suara gemerisik di hutan yang rimbun, dan kemudian ada udara berdarah dan tirani yang keluar, dan setelah itu, bahkan tanah pun bergetar hebat. Serigala api. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, aku mencarimu. Segera, hutan lebat jatuh ke kedua sisi satu demi satu, dan monster besar melompat keluar, tingginya lebih dari 1 kaki, terbakar dengan api ungu di mana-mana, dan sepasang murid besar berwarna merah darah penuh dengan tirani dan haus darah. Mengaum. Dengan raungan serigala api, baskom darah membuka mulutnya lebar-lebar, dan api ungu menyembur keluar. Melihat ini, Ye Chen menyentuh batu dengan jari kakinya, melompat keluar seketika, dan kemudian berbalik tiba-tiba dengan memantulkan sebuah batu besar, dan energi pedang emas yang telah terkondensasi untuk waktu yang lama keluar seketika, mengarah langsung ke pupil mata. Serigala api. Ye Chen telah membunuh serigala api lebih dari sekali. Dia tahu bahwa serigala api memiliki tubuh yang kuat dan api yang sangat kuat, tetapi titik lemahnya adalah matanya. Untuk menghadapi monster semacam ini dengan kulit kasar dan daging tebal yang dapat mengendalikan api, perlu untuk memukulnya dengan satu pukulan. Zeng! Pedang emas Qi mengeluarkan suara dentang, menembus udara. Engah! Engah! Dengan cipratan darah bau, dan kemudian serigala api menjerit dengan menyedihkan, pupilnya yang besar sudah berdarah. Bersenandung. Suara tumpul tetanus terdengar, dan Ye Chen sudah memegang Tian Kuei dengan kedua tangan. Ling Tian menghancurkannya ke kepala serigala api, pukulan lain, tengkorak serigala api dihancurkan menjadi daging berdarah, dan Ye Chen sangat terkejut bahwa tangannya sakit, bahkan pedang Tian Kuei dikirim terbang. Tetapi karena pukulan berat ini, serigala api tertegun, dan dia bahkan tidak bisa diam. Bunuh kamu saat kamu sakit. Ye Chen memahami kebenaran ini dengan sangat baik, dan dia bergegas ke depan lagi dalam 2 atau 3 langkah, energi sejatinya berkumpul di telapak tangannya, dan jari-jarinya terkoyak oleh petir. Jalankan Thunder Palm. Memukul telapak tangan Ben Lei di udara, Ye Chen menamparkan kepala serigala api dengan kuat. Engah. Kepala serigala api meledak di tempat, otaknya nakal, dan darah berbau busuk segera keluar. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, dan mungkin bertanya-tanya sampai mati bahwa ia dirobohkan oleh seorang biksu kecil yang kental. Panggilan. Ye Chen menghela nafas panjang, tetapi tubuhnya yang tegang tidak meregang sama sekali. Ini memang tidak seperti sebelumnya, hanya dia dengan kondensat yang berat, dan kekuatannya terbatas. Meskipun pertempuran dengan serigala api tidak lama, dia langkah-langkahnya berbahaya dan sedikit. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan menjadi makanan serigala api. Tanpa henti, Ye Chen Seng mematahkan kepala serigala api, dan mengeluarkan batu kecil yang bercahaya darah dari dalam. Batu kecil itu sangat tidak beraturan, dengan lubang dan lubang di permukaannya, dan masih ada darah berbau busuk yang menetes darinya saat ini. Ini adalah elemen binatang dari serigala darah. Adapun elemen bis, disitulah esensi monster itu berada, dan itu juga merupakan bagian monster yang paling berharga. Sebagian besar cultivator es membunuh monster itu untuk elemen bis. Elemen bis mengandung terlalu banyak esensi. Itu adalah sangat bermanfaat bagi biksu untuk mengambilnya. Misi selesai. Ye Chen menyeka darah dari elemen binatang dan memasukkannya ke dadanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa tugas itu akan selesai begitu cepat.
Alisnya berkerut tajam, dan dia merasakan sengatan dingin di punggungnya. Dengan gemetar di hatinya, Ye Chen mundur dengan tiba-tiba. Tapi kecepatannya masih lambat, 3 jarum perak telah menembus udara dan menembak ke arahnya, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi dia masih terkena. 3 jarum perak tertancap di lengannya tanpa urutan tertentu. Jarum perak sangat beracun. Segera matanya terbuka, dan dalam 3 napas, seluruh lengan Ye Chen menjadi hitam. Orang yang bermartabat di Yuanjing bahkan dapat melakukan serangan diam-diam. Setelah memuntahkan seteguk darah, Ye Chen melangkah mundur, mencengkeram lengannya, dan menatap dingin ke hutan yang rimbun. "Nah, kamu memiliki persepsi yang bagus." Suara senyum sinis datang dari hutan. Saat berikutnya, seorang lelaki tua bungkuk berbaju abu-abu keluar, bersandar pada tongkat, wajahnya penuh dengan bopeng, kulitnya yang keriput akan menumpuk menjadi satu bagian, rongga matanya dalam, dan mata merah darah itu terlihat. Bahkan lebih menyeramkan seperti ular dan kalajengking. Orang ini sangat bermusuhan, dan dia terlihat seperti seseorang yang berspesialisasi dalam pembunuhan dan perampokan. "Serahkan apa yang harus diserahkan. Tinggalkan kamu seluruh tubuh, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Orang tua itu tersenyum tipis, menunjukkan giginya yang kuning. "Aku semua kental dan berat, harta macam apa yang bisa aku miliki?" Ye Chen melirik lelaki tua itu, matanya mulai terasa sedikit pusing. Di lengan, racun yang terkandung dalam 3 jarum beracun dimurnikan secara khusus, dan menyebar sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk sebagian besar meridian dan tulangnya terkorosi, dan energi sejatinya tidak berdaya. "Sepertinya kamu sangat tidak patuh." Pria tua itu tersenyum ganas, dan berjalan perlahan, dengan kabut hitam menempel di telapak tangannya. Perahu terbalik di selokan. Ye Chen mengertakkan gigi dengan kebencian. Pria tua bungkuk di depannya tampak seperti ahli keracunan, dan basis kultivasinya berada di tingkat pertama alam asal manusia, yang merupakan perbedaan besar. Ye Chen berpikir bahwa bahkan jika dia tidak diracuni, dia tidak akan bisa melakukan ini. Namun, pada saat ini, api emas di Danhai bergetar, terbagi menjadi puluhan saluran dan mengalir ke meridian dan tulang Ye Chen, dan racun itu dengan kuat disempurnakan olehnya. Racun menyebar begitu cepat sehingga tidak bisa menahan kecepatan pemurnian api emas hanya dalam beberapa tarikan napas. Racun di tubuh Ye Chen pada dasarnya telah dihilangkan. Ini juga bisa disempurnakan. Ye Chen melirik tubuhnya dengan tergesa-gesa, dan Ye Chen sedikit terkejut, melihat harapan hidup. Melihat lelaki tua itu terus mendekat, Ye Chen tetap tidak bergerak. Racunnya telah disempurnakan, dan dia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Alasan mengapa dia masih di tempat adalah untuk memberikan pukulan keras kepada lelaki tua itu ketika pertahanannya dilonggarkan. Basis kultivasinya benar-benar ditekan. Jika dia bertarung langsung dia pikir dia tidak akan menang. Mungkin. Namun, akan sulit untuk mengatakan jika serangan tiba-tiba menimbulkan kerusakan parah padanya. "Bayi kecil, jangan salahkan kakek." Orang tua itu sudah datang, matanya penuh dengan kejahatan. Dia jelas orang jahat, tetapi dia ingin menunjukkan belas kasih. "Aku tidak menyalahkanmu." Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan seringai muncul di sudut mulut Ye Chen. Melihat hal tersebut, lelaki tua bungkuk itu menyipitkan matanya dan mencium aura berbahaya. "Jalankan Thunder Palm." Dengan minuman yang tiba-tiba, Ye Chen, yang diam, tiba-tiba menembak. "Kamu sebenarnya..." Orang tua itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi jarak yang begitu dekat dan tembakan cepat Ye Chen tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan dengan tegas ditampar oleh pukulan telapak tangan Ye Chen Benlei di dada. Saat dia melangkah mundur, lelaki tua bungkuk itu masih memiliki ekspresi kaget di matanya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen bisa menghilangkan racun dalam waktu sesingkat itu, dan bahkan mengadakan pertunjukan besar serangan balik jadi untuknya. "Jalankan Thunder Palm." Setelah pukulan sukses, Ye Chen mendesis lagi. Pria tua bungkuk yang tidak mendapatkan pijakan yang kokoh tidak punya waktu untuk membela diri, tetapi dia dipukuli oleh Ye Chen dan memuntahkan darah dan mundur. Ye Chen melonjak dengan energi sejati, tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas, seperti binatang buas menerkamnya, dan dia dipukul dengan beberapa telapak petir. Selama periode itu, lelaki tua bungkuk itu ingin bergerak beberapa kali, tetapi Ye Chen tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Engah. Saat belati dingin menembus dada lelaki tua bungkuk itu, dia berbaring telentang dan ingin berbicara,
tetapi begitu dia membuka mulutnya, darah menyembur keluar, dan masih ada pandangan ngeri di matanya, yang mana dia tidak pernah berharap sampai kematiannya dibunuh oleh seorang junior kental. Di sisi lain, Ye Chen juga setengah berlutut di tanah dengan goyah. Menggunakan Thunder Palm satu demi satu menghabiskan ki-nya yang sebenarnya, tetapi itu semua sepadan untuk membunuh lelaki tua yang dibudidayakan dalam kondisi aslinya. Saya khawatir bahkan sebelumnya, dia belum pernah memiliki rekor secemerlang itu. Meski dia mengandalkan kekuatan serangan diam-diam, dia cukup bangga. Tanpa henti, Ye Chen terhuyung-huyung, tidak berani menunda sama sekali, menyingkirkan tas penyimpanan lelaki tua itu, membawa menara langit di punggungnya, dan bergegas ke hutan, tidak lupa memetik ginseng ungu sebelum meninggalkan rumput. Bab 9 Kemarahan Binatang. Setelah menemukan sebuah gua, Ye Chen berjuang untuk masuk. Begitu dia naik ke dalam gua, sebelum dia sempat mengatur napasnya, Ye Chen buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan pria tua bungkuk itu. Sebagai orang di Yuanjing, koleksi lelaki tua bungkuk itu cukup kaya. Sebelum dia sempat melihat hal-hal lain, Ye Chen mengambil beberapa botol cairan psikis dan menuangkan semuanya ke perutnya. Sekarang dan hainya telah kering, dia terus mengisi kembali esensinya. Hutan monster ini penuh dengan bahaya, dan dia perlu mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Cairan spiritual memasuki tubuh, seperti aliran air dingin, dengan cepat mengalir ke seluruh tubuh. Dan High True Fire juga dimulai pada saat yang sama, membantu Ye Chen memurnikan cairan spiritual ke dalam tubuh, dan energi sejati yang dimurnikan mengalir ke Dan Hai satu demi satu. Kulit pucat Ye Chen juga berubah menjadi kemerahan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Berdiri. Setelah sekian lama, lautan pil Ye Chen terisi lagi, dan ki emas yang mengepul seperti lautan. Namun, ia masih gagal menembus kondensasi tingkat kedua. Lanjutan sangat sulit. Ye Chen mendecakkan lidahnya secara diam-diam, dan membuka matanya. Meskipun tidak ada tingkat lanjutan, botol cairan spiritual tidak sia-sia, Ye Chen jelas merasa bahwa kekuatannya menjadi lebih kuat. Mengapa? Sambil menghela nafas, Ye Chen sekali lagi menatap tas penyimpanan pria tua bungkuk itu. Karena terlalu banyak cairan spiritual yang dikonsumsi pada tahap lanjut, hanya ada 3 atau 4 botol cairan spiritual di dalam tas penyimpanan, dan sisanya adalah mata uang umum para beku, batu spiritual, ada sebanyak 500, yaitu dianggap rejeki kecil. Selain itu, ada tumpukan racun jahat, puluhan botol telah ditumpuk, dan Ye Chen tidak bisa berhenti mendecakkan lidahnya. Itu akan selalu digunakan. Ye Chen tidak menghancurkan racun ini jika dibutuhkan di masa depan, mungkin akan digunakan kapan saja. Setelah mencari beberapa saat, apa yang tersisa di tas penyimpanan adalah sekumpulan senjata spiritual tingkat rendah. Baru setelah sebuah buku kuno yang menguning matanya menyala, dan dia melihat 3 karakter besar di atasnya, Bishar Turat. Misteri. Mata Ye Chen panas, dan inilah yang paling tidak dia miliki. Menghitungnya, dan menambahkan pendapatan dari Zheng Yangzong dan Heng Yuezong saat ini, seni yang mendalam yang dia tahu hanyalah energi kekaisaran yang paling dasar dan telapak tangan yang membelokkan petir yang mendominasi. Menaklukkan ki adalah metode paling dasar bagi para biksu. Tidak apa-apa untuk menghadapi musuh biasa, tetapi tidak terlalu berguna saat menghadapi musuh yang kuat. Thunderbolt Palm tidak lemah, tetapi mengkonsumsi terlalu banyak, jadi apa yang paling kurang dari Ye Chen di saat adalah misteri. Aku benar-benar ingin datang ke sini. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen telah membuka buku kuno itu, dan tidak sabar untuk membaca kemarahan hati binatang itu. Setelah penelitian mendetail, Ye Chen menemukan bahwa binatang buas ini sangat marah karena itu adalah teknik misteri untuk memperkenalkan gerakan, lebih tepatnya, itu adalah teknik misteri untuk bertarung. Saya tidak tahu apakah saya tidak membacanya, tetapi saya terkejut ketika melihatnya binatang buas ini dibagi menjadi 6 bab, tetapi 3 bab pertama semuanya tentang kerjasama bagian tubuh manusia dan cara bekerja sama untuk memaksimalkan kekuatan yang lebih besar. Adapun 3 artikel terakhir, itu adalah keterampilan yang sebenarnya. Alasan mengapa itu disebut kemarahan binatang itu secara alami terkait dengan binatang itu. Senior yang menciptakan kemarahan binatang itu harus pandai mengamati, karena kemarahan binatang itu berasal dari binatang itu, dia telah benar-benar menguasai keterampilan binatang itu seperti menerkam, menangkap, dan menabrak, jadi dia meniru binatang itu dan menciptakan kemarahan binatang itu. Sebagian besar pertarungan antar binatang buas adalah pertarungan fisik primitif.
Terkadang orang harus belajar dari mereka. Koordinasi kaki, tangan, dan lutut, serta pertarungan jarak dekat sambil memaksimalkan kekuatan, ditambah dengan tubuh fisiknya yang semakin kuat, pasti akan memberikan efek yang tidak terduga. Misterius, sangat misterius. Ye Chen tidak bisa menahan kekaguman, menontonnya, suasana hatinya disublimasikan. Terlalu banyak biksu yang berlatih, terlalu mengandalkan energi sejati, dan mengejar bentuk seni mistik yang indah, sehingga mengabaikan keterampilan bertarung yang paling primitif. Akibatnya, kebanyakan biksu tidak berkultivasi rendah, tetapi pertarungan jarak dekat berantakan. Aku mengambil harta itu lagi. Ye Chen tertawa keras, menamparkan tanah, berbalik dan melompat, metode kultivasi kemarahan hati binatang telah tercetak di benaknya. Dengan teriakan, Ye Chen segera melontarkan pukulan, lalu berbalik dan mengayunkan kakinya, diikuti dengan tebasan diagonal dengan telapak tangannya. Serangkaian tindakan dilakukan sekaligus. Segera, gerakan Ye Chen menjadi lebih cepat dan lebih cepat, kadang-kadang seperti serigala menerkam kelinci, kadang-kadang seperti harimau yang terbang ke udara, dan kadang-kadang seperti kera yang melompat dengan cepat. Gerakannya aneh, tetapi termasuk banyak gerakan membunuh binatang buas. Ye Chen tidak menggunakan energi aslinya, tetapi hanya menggunakan anggota tubuhnya untuk memahami misteri kemarahan binatang itu sambil meregangkan tubuhnya. Latihan ini 9 jam. Baru pada malam hari Ye Chen duduk di tanah dengan berkeringat deras. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Chen tidak kembali ke Hengyezong, tetapi berlatih keras untuk pertarungan jarak dekat. Pada siang hari, dia melompat keluar dari gua dan bertarung melawan monster yang kuat. Dia berubah menjadi pertarungan yang sebenarnya, dan setiap kali dia keluar, tubuhnya berlumuran darah. Tunggu hingga malam gelap, lalu pergi ke tempat dengan aura yang kaya di pegunungan untuk menyehatkan tubuh, lalu praktikkan metode rahasia membakar langit. Ye Chen terkejut menemukan bahwa fitur unik lain dari seni rahasia surga pembakaran adalah dapat menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya selama latihan tubuh, dan kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Perubahan siang dan malam, siklus matahari dan bulan. Setelah beberapa hari, Ye Chen secara bertahap memahami inti dari kemarahan binatang itu. Dalam perjuangan terus-menerus, kekuatan fisiknya mencapai puncak baru, yang memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi puncak kondensasi Qi secara langsung. Singkatnya, kemarahan binatang itu adalah semacam keberuntungan. Itu adalah malam lain yang penuh bintang. Ye Chen meregangkan pinggangnya, dan muncul di pintu masuk gua. Dia telah keluar selama beberapa hari, dan Ye Chen berencana untuk kembali malam ini. Ye Chen, yang hendak melompat ke hutan, mengerutkan kening, dan menatap langit malam tanpa sadar. Ada pelangi panjang yang melintas di langit. Hanya ketika dia semakin dekat dia menyadari bahwa itu adalah seorang wanita berbaju putih. Alam kekosongan spiritual. Hati Ye Chen bergetar, karena biksu hanya bisa berjalan di langit tanpa bantuan senjata spiritual jika mereka telah mencapai alam kekosongan spiritual. Wanita berbaju putih bisa terbang di langit, yang berarti basis kultivasinya setidaknya di alam kekosongan spiritual. Terkejut, Ye Chen melihat wajah wanita berbaju putih itu. Pemandangan yang bagus. Pada saat ini, Ye Chen sedang kesurupan sejenak. Pakaian wanita itu berkibar, pakaian putihnya lebih dari salju, dan 3.000 tanaman hijau mengalir seperti gelombang air, dengan sinar cahaya yang berkilauan, wajah yang tiada taraf, begitu cantik hingga orang-orang mati lemas, seperti peri yang turun dari dunia. Dia tidak menyinggung dunia fana sama sekali. Namun kondisi wanita berbaju putih itu tidak terlalu baik. Saat melewati kehampaan ini, kecepatannya tiba-tiba menurun, dan kecemerlangan seluruh tubuhnya hampir musnah. Diburu. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, hanya untuk menyadari bahwa di belakang wanita berbaju putih, sebenarnya ada 3 orang, dan masing-masing dari mereka berjalan di langit. Tentu saja, mereka semua dalam kehampaan roh. Dunia. Pergi adalah kebijakan terbaik. Ye Chen menyadari bahwa tempat ini tidak bisa tinggal lagi. Tapi begitu dia menggerakkan kakinya, wanita berbaju putih itu jatuh ke dalam kehampaan, menggambar busur yang indah di udara, dan mendarat di depan Ye Chen tanpa memihak. Engah. Memuntahkan seteguk darah, wanita berbaju putih itu melirik Ye Chen dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan bersembunyi di hutan lebat. Seluruh napasnya mereda. Ye Chen berdiri di sini, dan tidak bisa merasakan fluktuasi dalam dirinya. Di belakang mereka, 3 orang yang mengejar datang dalam sekejap.
seorang lelaki tua berambut abu-abu, seorang lelaki paruh baya berjubah ungu, dan seorang lelaki muda berjubah putih. Aura kuat dari mereka bertiga membuat Ye Chen hampir merangkak ke bawah. "Nak, apakah kamu melihat seseorang lewat?" Pria muda berjubah putih itu menatap Ye Chen dengan mata menyala-nyala. Hati Ye Chen sangat menakjubkan, dan dia tidak berani bergerak sama sekali di mata pemuda berjubah putih, seluruh tubuhnya tampak transparan. "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Pria paruh baya berjubah ungu itu berteriak dengan tegas. "Pergi ke arah itu." Ye Chen menunjuk ke arah yang acak, "Bagaimanapun, biarkan mereka pergi dengan cepat. Jangan biarkan aku mengetahui bahwa kamu berbohong kepadaku, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Kejar." Pria tua berambut abu-abu itu memerintahkan, dan mereka bertiga melangkah ke dalam kehampaan lagi. Dia terluka parah, dan dia dipukul oleh He Huan San, jadi dia tidak bisa lari terlalu jauh. Jika dia tertangkap, tuan pertama akan bahagia. Panggilan. Setelah mereka bertiga pergi, Ye Chen menghela nafas berat, seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan semua kekuatannya. Segera, wanita berbaju putih yang bersembunyi itu tersandung, penampilannya sangat memalukan, matanya kabur, wajahnya sepucat kertas, napasnya lemah, dan dia bahkan berjalan terhuyung-huyung. Embusan angin bertiup, dan wanita berbaju putih itu akhirnya jatuh. "Halo." Ye Chen tidak berniat untuk mengurusnya, tetapi dia masih mengambil langkah maju, memegangi wanita berbaju putih pada saat dia akan jatuh ke tanah.